al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baiti ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ada tantangannya tidak? Nggak ada. Pinpil di mana tahu? Oh. Beres. Bukan. Ya udah. Tatimatun ya. Iya, silakan. Oh, mau. Nanti masuk nomor 8. Ya. Enggak kelihatan loh. Kacamatanya tinggalan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun qad akhraja Ibnu Hibban fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala an ada anbiya faqala mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna al-rasul minha salasami'ati wa salasatu asyara jama'a wafira warawiyah mi'ata alfin wa arba'ata wa ishruna alfan walau salimna sahihatu hadal hadis lam yufidu qat'u liqaunihi minal ahadi walihada yang bagi alla yahsuru fi adadi mu'aini li'annahu la yu'minu ma'a dzikri adadi aksar min adadihim ayyadukhola fihim man laysa minhum wala ma'a dzikri adadi akbar min adadihim ayyakhruju anhum man huwa minhum ma'annal khabaru khilafati riwayatihi aydan wal akhdhu bi dhahirihi yufidu ila mukhalafati dhahir qawlihi ta'ala wa minhum man lam naqsus 'alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun, penyempurnaan. Jadi kalau misalnya dalam diare itu apa? ND, nambah gitu. Notebook catatan kecil. Qad akhraja Ibnu Hibban fi sahihihi. Sungguh telah mengeluarkan hadis oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an adil anbiya'i. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya daripada bilangan para nabi. Ya, jadi ada orang nanya ke Nabi, emang para nabi itu berapa orang sih? Faqala, maka Nabi menjawab, mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan. 1020, ya 124.000. 124.000 nabi. Kalau bahasa Arab Melayu tingginya seketi 2 laksa. Seketi 2 laksa. Jadi 124.000. Minha di antara nabi itu ar-rusul. Ya ar-rusul minha. Jadi ada rasul di antara 100 itu. 124.000 itu di dalamnya udah termasuk para rasul. Yaitu rasulnya itu salah satu mi'atin wa salatu asyarata jaman dofiron. Itu 313 jaman dofiron. Kurang lebihnya begitulah. Jadi 313 para rasul. Jadi rasul sama nabi itu beda. Kalau rasul ada beban untuk dakwah. Kalau rasul itu. Kalau nabi itu nggak ada beban untuk dakwah, hanya bakal dia sendiri aja. Makanya ada yang berpendapat itu Sokrates nabi, gitu. Karena pemikirannya para filosof Yunani sebelumnya itu masalah sang pencipta itu mereka Plato atau sebelum Sokrates itu ngomongin masalah apa? Oh itu sebelumnya awan, ada manusia itu semuanya dari air. Nah Sokrates itu masa pencerahan, udah ngomongin Tuhan. Kan namanya bukan Tuhan, gitu. Artinya ada yang maha di luar segalanya, itu bukan air, bukan udara. Itu maksud Sokrates. Ini yang bilang Sokrates itu nabi.
ada pendapat. Jadi nabi itu nggak wajib dakwah. Jadi nabi itu banyak. Nah kalau rasul udah otomatis nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Gitu. Ada pendapat kayak seperti itu. Nah, jadi boleh saja orang-orang mengklaim di Indonesia dulu udah ada nabi. Boleh saja. Ya, karena nabi itu menyebar di seluruh penjuru dunia. Itu ada nabi. Ya boleh-boleh saja atau nabi atau rasul, orang banyak jumlahnya. Ya. Boleh-boleh aja mengklaim, cuman nanti dihitung. Nabi itu ada sebelum atau sesudah Nabi Muhammad. Kalau sesudah Nabi Muhammad berarti bukan nabi. Gitu aja deh. Kayak siapa tuh? Kita lebih kenal, lebih akrab dengan sebutan Nabi Khidir ya. Nabi Khidir. Itu yang lebih afsal bukan Nabi Khidir, tapi Wali Khidir. Ya. Abu Abbas itu yang lebih afsal Wali Khidir. Kenapa? Karena dia hidup setelah Nabi Muhammad, masih ada kan? Walaupun sebelumnya dia hidup di zaman Nabi Dzulkarnain. Tapi kalau sekarang udah nggak boleh dibilang Nabi. Kenapa? Karena sudah ada Nabi Muhammad. Jadi udah turun kenabiannya. Gitu. Nah di zaman Luqmanul Hakim, orang dulu pada bertanya kalau ada masalah keagamaan, masalah ini segala macam, masalah apa aja itu nanya kepada Luqmanul Hakim. Nah sehingga hampir-hampir saja Luqmanul Hakim ini karena keilmuannya, karena kebijaksanaannya itu diangkat jadi nabi. Cuman Luqmanul Hakim nggak mau. Di antara suruh milih menjadi pemimpin apa mau apa, Luqmanul Hakim milih al-afiyat. Saya minta afiat aja ya Allah. Kalau memang kau paksa aku jadikan nabi juga, tolong jangan tinggalkan aku. Kata Luqmanul Hakim. Artinya nabi itu jatuh kepada saudara dari ibunya, sepupu. Jadi ibunya itu ada kakak sama siapa? Nah, sama Nabi Daud. Jadi Nabi Daud yang itu jadi nabi. Jadi orang-orang itu kalau udah ada Nabi Daud, nggak lupa udah nggak ditanya lagi, karena harus tanya ke Nabi. Padahal keilmuannya Luqmanul Hakim lebih tinggi waktu itu. Gitu. Jadi ilmu boleh tinggi, tapi wahyu lebih tinggi. Nah, Nabi Daud kan langsung wahyu dari Allah. Ya udah, jadi Luqmanul Hakim hanya masuk dalam sejarah saja. Ada yang bilang Luqmanul Hakim itu nggak bisa jadi nabi karena mantan budak. Begitu mantan. Nah, karena nabi itu nggak boleh dari budak. Dan nggak ada sejarahnya nabi itu budak, perempuan nggak ada. Gitu. Nah, jadi Luqmanul Hakim nggak jadi nabi, dia milih Afiyat. Karena dulu orang pada nanya semua sama dia, masalah agama, masalah apa. Nah, itu jumlah nabi itu begitu ya. Nah dari jumlah-jumlah ini itu malah jadi ada faedah itu. Ada orang baca salawat tim itu, ya saya dapat ijazah dari Habib Muhammad Al-Atos itu. Dia bilang begini, baca salawat tim, termasuk juga waktu itu siapa? Abasari itu yang di Banten. Ya Sari. Cuman akhirnya nggak ngomong, jadi dia malah saya duluin. Saya minta ijazah sholawat tim. Sholawat tim. Kalau mau sholawat tim dulu berdawaiya. Nah kalau dapat dari Habib Muhammad Al-Atos itu bacanya 313. 300 sama hitungan Rasul itu 313 kali. Itu pun dibacanya sebelum atau menjelang sholat subuh. Kalau menurut berkhasiat. Dan menurut subuh baca itu 313 kali. Sholawat tim. Dan memang alhamdulillah mujarab. Ya cuman nanti kalau jago banget kan jual air lagi. Yes. Jangan dah. Dia nggak main tiup-tiup aja lagi orangnya nggak. Ngaji lagi dah. Jadi ponakan udah ya nggak kering itu ludah. Ya. Nah kalau yang 1240 itu ada bilangan itu juga berkhasiat juga. Itu tuh apa? Innallaha jami'un linnasi apa? Liyaumil la raiba fi. Itu buat nyari orang hilang nggak baik balik. Nah itu baca itu
sebanyak 1.240. Ya. Berapa? 124.000. 124.000 kali. Setiap bilangan 100 baca sholawat. Innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Baca itu jadi nanti orang yang kita cari bisa ketemu. Ada orang kehilangan motor, alah polisi yang nggak nemu, gua tuh nyari. Ribet-ribetnya aja. Sampai atin acara ini juga motor kan. Ada yang mantan pacar. Ya salah apa? Nah, itu ada khasiat-khasiatnya. Beda-beda itu. Oh, Ya. Warwiya ada riwayat lain itu mi'ata alfin 2.000 wa arbatu wa isruna alfan 24. Jadi ada yang bilang 224 ya 224.000. Walau saling nasihatnya ada hadis, kalau kita memang sepakat dengan kesohihan ini hadis, terserahlah. Kenapa lam yufid al-qat'u, tidak berfaedah pasti? Kenapa? Likaunihi minal ahadi, karena hadis ini hadis ahad semua. Jadi ya enggak termasuk tegas dengan hadis ahad, cuma satu orang yang jalur satu orang. Lain dengan apa? Innamal a'malu binniyat, itu kan hadisnya mutawatir itu. Ya banyak yang dengar, banyak yang ini. Tentang hadis Jibril, ada malaikat Jibril datang nanya sama Nabi, itu kan disaksikan banyak sahabat. Ya, jadi namanya hadis mutawatir. Kalau hadis ahad atu beritanya gitu, berantai, itu hadis ahad. Nah, termasuk hadis mutawatir juga, tapi orang nggak mau percaya karena nggak logis, tentang tangisan mimbar Nabi yang lama. Itu kan semua orang tahu semua. Ya, ada suara tangisan, dan itu dari mimbar. Jadi Nabi itu dulunya sebelum ada mimbar baru, mimbar lama tuh dari Pongkol Korma, Nabi diri di situ. Kalau khutbah Jumat, tiba-tiba ada yang baru lebih cakep di pinggirin itu. Nah itu semua dengar lagi Nabi lagi khutbah dan nangis. Kenapa nangis? Nanya orang. Ya, tangan saya nggak dipakai lagi sama Nabi. Ya udah kata Nabi, digali, taruh di bawah, mas yang baru, ya, mas bijaksana Nabi, belum masih ada yang hidup. Tapi hadis ini kan walaupun mutawatir karena dianggap nggak logis, ya begitu. Jadi kita misalnya nih, Ustadz Nur punya karomah, ya, ada orang pincang dipegang sama dia langsung kakinya langsung lempeng, disaksikan banyak orang. Tapi kalau diceritain banyak orang, nanti orang banyak ingkar, banyak mencela. Wali apaan begitu? Ah, gue gak percaya di wali. Nah, kan jadi tercela tuh. Jangan. Gitu, jangan ceritain. Karena ujung-ujungnya nanti orang gak bakalan percaya. Karena gak bakalan mungkin orang bakal percaya. Yang ada bakal dihina. Jadi kasih satu-satunya walaupun benar. Gitu. Jadi ada hadis kayak begitu, makanya jadi nggak mau khawatir karena khawatir begitu. Padahal yang nyaksiin banyak. Ya, yang nyaksiin banyak. Nah, jadi nggak mesti yang mau khawatir itu yang banyak itu bakal jadi sahih. Bisa nggak sahih karena diragukan. Makanya banyak yang hadis-hadis tentang begitu-gitu kan hampir banyak hilang. Hampir banyak orang nggak percaya. Jangan ya, kalau misalnya ada teman punya karomat jangan buru-buru diciptain, apalagi cuma satu orang. Jadi kalau ada orang nanya, bener Ustadz Nur bisa begitu? Iya, gue lihat. Itu aja udah kelar. Jangan bantu nyebarin. Gitu. Jadi penguat-penguat aja. Gitu. Nah kita namanya ember ya. Maunya ceritain aja. Nanti kasihan Ustadz Nurnya, jadi banyak pasien ntar. Yes. Iya, jadi berhenti jadi RT, berhenti jadi Ustadznya nggak kebatin orang kayaknya. Jangan. Biarlah yang biasa, baiknya di dalam, biarkan di dalam, jangan dikeluar-keluarin. Darah itu baiknya di dalam. Udah di dalam aja, jangan sampai di keluar-keluar. Begitupun karomat. Ya, baiknya di dalam, jangan sampai di obral di luar. Jadi nggak mahal lagi. Jadi walihada yang bagi Allah yahsuru fi adadi muayyanin
Maka slogannya kita ini yang pantas ya udah jangan ngebatasin jumlah para nabi. Misalnya nanti ada orang yang klaim dulu di sini ada nabi, ya udah biarin aja. Emang nabi itu nggak terbatas dan kita nggak boleh ngebatasin, gitu. Di Indonesia pernah ada nabi, iya udah akuin aja. Tapi nanti hitung masa dia meninggal atau hidupnya, ya sebelum atau sesudah Nabi Muhammad, gitu aja. Kalau sebelum ya percayain aja. Karena setelah Nabi Muhammad itu udah paripurna, nggak ada lagi nabi dan nggak boleh ada nabi. Kenapa? Sudah paripurna. Karena semua syariat para nabi itu Allah suruh untuk menyatakan tiada Tuhan selain Allah, atau menyatakan Tuhan itu satu. Kalau selagi ajaran begitu berarti betul nabi. Boleh jadi itu nabi. Di mana? Di Jawa misalnya ada Semar nabi, ya silahkan aja. Terus di mana di tempatnya Kiai Nazarudin itu Sulawesi, dulu waktu ada nabi bawa kitab suci, ya percayain aja nggak apa-apa. Nanti hitung aja jumlah tahunnya itu, gitu. Boleh-boleh aja, ya. Karena banyak jumlah. Cuman kita beriktikad kalau dia itu ada semasa setelah Nabi Muhammad, maka bukan nabi, gitu. Ya, di masa Nabi Muhammad juga nggak boleh ada nabi, karena nabi itu Muhammad itu nabi yang terakhir udah, gitu. Jadi jangan ribet-ribet udah. Tapi yang jelas ya syariat mereka semua dihapus. Jangankan nabi yang kecil-kecil yang nggak terkenal, Nabi Isa, Nabi Musa, nabi besar sudah punya agama besar, sudah mendunia. Kalau Nabi Muhammad sudah lahir, sudah dinasakh hukumnya agamanya. Jadi pakai apa? Ya pakai Al-Quran udah. Pakai syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran ini membenarkan apa yang ada pada mereka. Makanya Nabi Muhammad itu awalnya yang dia ciptakan di seluruh dunia, tapi diakhirkan, didatangkannya ke dunia. Nabi Muhammad itu. Tujuannya apa? Karena untuk penyempurna. Makanya Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, seluruh bangsa. Ya, kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Isa bakal kaumnya, Nabi Musa bakal kaumnya, Nabi siapa lagi, Daud segala macam bakal kaumnya. Kalau Nabi Muhammad bakal seluruh bangsa, manusia, seluruh alam. Makanya semuanya syariatnya pakai Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bukan bawa ajaran baru, memang ajaran Nabi ya begini. Nah jadi pantas juga kalau kita itu nggak boleh ngatain orang yang beda sama kita, yang belum Islam. Itu jangan katain kafir, bilang aja dia itu belum muslim. Kan lebih enak. Ya, belum muslim. Iya. Mestinya mereka tuh menerima ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri ngajak mereka itu, ayo Yahudi, Madinah, Nasrani, Najran sini. Kami yang betul-betul menjalankan agama yang Nabi Ibrahim. Kata Nabi Muhammad begitu. Kami pengikut Nabi Ibrahim. Pakai Al-Quran, gitu. Jangan bertahan dengan Injil dan Tauratmu. Kalau bukan karena kamu yang melencengkan, ya, mungkin kita masih pakai itu. Karena kamu sudah melencengkan semuanya ajaran, maka Allah turunkan penyempurna daripada ajaran itu. Itu apa? Al-Quran. Kitab apa namanya? Mukjizatul Khalidah, mukjizat yang abadi. Udah gak ada lagi kitab selain Al-Quran. Ada kitab suci lagi, tadkirah apa-apa namanya semua. Gak bisa. Karena kitab Al-Quran sudah paripurna. Makanya Nabi Muhammad diturunkan terakhir. Kitab Al-Qurannya lihat tuh. Sampai kapanpun, sampai akhir zaman kitab Al-Quran masih berlaku. Masih berlaku ajarannya. Ilmu pengetahuan sains, Al-Quran masih bisa menjawab semua tantangan zaman. Zamannya gak mesti zaman onta doang. Sampai zaman internet, Al-Quran bisa menjawab. Kenapa? Karena itu memang kitab paripurna. Gitu. Cuma kitanya aja yang gak mengkaji. Jadi bahasa Al-Quran di zaman Nabi sama bahasa Al-Quran di zaman sekarang bahasanya sama, pemahamannya yang beda. Ya, pemahamannya beda. Padahal itu semua fungsinya bisa sama, cuma kita nggak bisa gali, gitu aja.
Baik. Kita lanjutkan lagi. Jadi nggak boleh batasi Nabi itu ya. Kenapa li'anahu la yu'minu min ma'adzikri adadi aktsari min adadihim? Karena sesungguhnya tidak beriman bersama menyebutkan bilangan mereka daripada hitungan mereka. Ayadkhula fihim man laisa minhum, untuk memasukkan orang yang bukan mereka. Jadi nggak bisa juga kita mengeluarkan, wah ini bukan Nabi nih, seumpama begitu. Ya nggak ada hak juga karena saking banyak bilangannya, ya mungkin gitu aja masalahnya. Ya, itu wali songo turun Nabi mungkin itu aja, apa salahnya pengen ngeluarin nyakitin hati orang. Hah? Lu bukan cucu Rasul, lu jangan nyakitin orang udah ngaku merasa cucunya Rasul, nah, lu bukan keturunan Nabi lu, nah, ini sakit orang. Ya udah biarin aja. Buddha ada yang bilang Nabi, ya silakan, gak apa-apa. Ya, sebetulnya jangan nyakitin orang. Kan jadi berantem, jadi riuh jadi. Kan masalah keyakinan orang. Akhirnya orang yang merasa sakit hati balas lagi, serang lagi, ya ribut jadinya. Cuma kalau adem-adem aja nggak bahas, nggak pernah nasab gitu. Ya kalau adem-adem aja nggak pernah nasab. Jadi wal akhdhu bidhahir, kita ngambil dohirnya saja. Yufdo ila mukhalafati dhahir, yang bisa suasana lapang kepada mukhalafati dhahir, berbeda daripada yang lain. Qaulu ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala begini, wa minhum man lam naqsus alaih, dan bagian mereka para nabi itu lam naqsus alaih, tidak diceritakan padamu. Jadi ada nabi-nabi juga yang enggak diceritakan kepada Nabi Muhammad. Itu jadi ada kemungkinan banyak para nabi, banyak para ya, cuman yang wajib kita imani kan cuma 25. Gitu, cuma 25. Lebih wajib lagi ya tahu ulul azmi yang 5 itu, yang 20 itu ada yang 5 ya, sedangkan perincinya dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Fis, zaman Nabi An ya, itu nggak wajib kita hafal. Lalu sebanyak 124.000 nabi, 313 yoga hafal, 25 aja kalau dijabarin nggak hafal, 25 nggak hafal, cuma tahu iya dah itu ada gitu doang. Nabi Yunus, iya Nabi Yunus juga termasuk, nggak hafal ya. Nah, jadi apa ya, jadi istilahnya begini ya, ada yang terkonfirmasi itu nabi, ada yang tidak terkonfirmasi, itu aja beres. Ada yang tercatat nasabnya, ada yang tidak terbukukan, kan beres aja udah. Ya para nabi aja begitu, yang pangkatnya diangkat oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.